Oke, baik. Halo semuanya. Kami dari kelompok C5. Di sini kami akan membahas suatu topik di bab 5 dari buku Kesmafet dan juga One Health, di mana di bab ini berjudul Residu dan Cemaran Mikroba pada Produk Pangan Asal Hewan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madi Santi Mediana dengan NIM 19082. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Noventa Kusumanyasa dengan NIM 19083. Oke, sering berjalannya waktu, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kepekaan konsumen terhadap adanya kandungan residu dalam makanan. Yaitu, yang pertama, konsumen itu makin tinggi pengetahuannya. Kemudian, adanya peningkatan kejadian residu dan cemaran mikroba yang potensial membahayakan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, itu makin tingginya kepekaan terhadap pengujian yang mampu mendeteksi kandungan residu sampai batas cukup rendah. Nah, usaha pencegahan berdasarkan prinsip Quality Assurance atau QA itu harus dilaksanakan oleh industri peternakan. Dan juga akhir-akhir ini di setiap negara sudah mulai menetapkan maksimum residu lever atau MRL, yang dimana di setiap negaranya itu memiliki batas MRL yang berbeda-beda. Nah, untuk monitoring dan juga surveillance residu dan cemaran mikroba ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan gambaran secara garis besar kandungan residu yang ada dalam kandungan makanan asal hewan maupun lingkungan peternakan di Indonesia, dan juga sekaligus mengetahui tingkat pencemarannya dan memperkenalkan konsep quality assurance atau QA untuk pengawasan produk makanan asal hewan pada setiap tahap pemrosesannya, mulai dari bahan yang mentah hingga produk akhir. Nah, untuk sasaran yang dituju oleh monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek keamanan dan juga kesehatan masyarakat meliputi jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri, ini sasarannya itu memberikan informasi kepada konsumen tentang produk pangan hewani yang sehat dan berkualitas. Kemudian untuk jangka menengahnya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk pangan hewani yang sehat dan juga berkualitas, serta mendukung perdagangan global produk pangan hewani. Dan untuk jangka panjangnya itu untuk harmonisasi dengan peraturan internasional. Kemudian kita masuk ke pengenalan residu dan juga jenisnya. Nah, residu itu diidentifikasikan sebagai kandungan zat yang tidak diinginkan yang tertinggal dalam makanan maupun minuman sekitar. Maupun lingkungan sekitar. Nah, dalam garis besar sendiri untuk residu itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama ada residu ilmiah, lalu ada residu yang disebabkan oleh manusia, dan yang terakhir ada residu sekunder. Oke, ini kelompok dari residu. Yang pertama itu tadi ada residu alamiah. Nah, untuk residu alamiah ini selalu didapatkan secara alamiah dalam lingkungan sekitar dan pada umumnya ini terdiri dari residu mineral dan juga mikrobiologi. Nah, untuk pembagian dari residu alamiah ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada geogenik, antropogenik, dan juga biogenik. Nah, untuk geogenik sendiri itu merupakan logam secara alamiah yang terdapat dalam tanah dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada normalnya. Nah, untuk antropogenik itu logam yang mengontaminasi tanah dan hewan lebih dari batas alamiahnya akibat dari perbuatan manusia. Kemudian untuk yang biogenik itu merupakan residu yang selalu ada secara alamiah dalam makanan, contohnya seperti mikotoksin ataupun fitotoksin. Kemudian yang kedua itu ada residu yang disebabkan oleh manusia sendiri. Nah, untuk residu inilah yang tidak akan pernah muncul tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya misalnya senyawa hasil teknologi pertanian dan juga industri, kemudian ada obat-obatan, ada perangsang pertumbuhan seperti antibiotika, antimikroba, dan lain-lain, serta radioisotop sintetis. Kemudian untuk yang ketiga itu ada residu sekunder. Nah, untuk residu ini mencakup semua zat yang baik dan yang tidak diinginkan ataupun yang diinginkan yang dihasilkan dalam jumlah berlebihan selama masa perlakuan dan juga pemrosesannya. Nah, selain dari 3 tadi, residu itu juga dapat digolongkan dengan cara lain, yaitu yang pertama dengan homobiotik dan juga xenobiotik. Nah, homobiotik itu merupakan zat-zat yang terjadi secara alamiah dalam hewan sasaran, contohnya seperti hormon dan juga vitamin.
Sementara untuk xenobiotik itu merupakan zat-zat yang tidak didapatkan secara alamiah dalam hewan sasaran, contohnya seperti antibiotika dan juga pestisida. Nah, residu ini bisa berada dalam tubuh itu biasanya melalui suatu proses absorpsi namanya. Nah, cara lain dari residu bisa berada dalam tubuh hewan itu dengan melalui pernapasan, kontak kulit, dan juga melalui campur tangan dari manusia, contohnya seperti injeksi. Nah, residu ini cenderung melekat pada jaringan tubuh yang berbeda, contohnya seperti organoklorin, itu dia melekat pada lemak. Nah, tetrasiklin itu pada tulang dan kadmium itu pada ginjal. Kita masuk ke resiko ancaman akibat residu. Nah, untuk resiko ancaman dari akibat residu ini, sejumlah cara itu telah dicoba untuk membuat urutan resiko ancaman akibat macam-macam residu yang ditinjau dari sifat toksikologinya maupun potensi bahayanya. Nah, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan itu yang pertama ada keracunan akut, kemudian yang kedua ada akumulasi dalam jaringan, yang ketiga adalah efek mutagenik, yang keempat itu ada efek karsinogeniknya, kemudian yang kelima ada induksi resisten, yang keenam penekanan terhadap daya tahan tubuh, dan yang terakhir itu yang harus dipertimbangkan adalah potensi alergi. Kita masuk ke pelaksanaan dari monitoring dan juga surveillance dari residu. Nah, untuk monitoring dan juga surveillance residu ini bisa dilaksanakan setiap bulan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak di lapangan. Nah, pelaksanaan program ini biasanya dilakukan di Balai Pengujian Mutu Produk Ternakan atau BPMPP yang ada di Bogor, kemudian Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner atau BPP yang berada di 7 wilayah di Indonesia, dan yang terakhir di Laboratorium Kesmapet Daerah. Kemudian untuk sumber sampelnya sendiri yang diambil itu bisa diambil dari rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas, bisa diambil dari pasar penjualan daging, tempat penampungan susu, depot atau agen penjualan susu, pasar penjualan telur, perusahaan pengawetan bahan makanan asal hewan, industri pengolahan susu, perusahaan peternakan, dan juga pasar swalayan. Nah, sebagian dari jaringan tubuh maupun hasil ekskresi dari tubuh hewan yang diambil, yaitu dari karkas, dapat berupa daging segar tanpa tulang, bisa diambil dari ginjal, hati, tiroid, lemak, isi perut atau usus, darah atau serumnya, urin, dan juga feses. Kemudian untuk laporan mengenai pengambilan dan juga pengujian sampel, ini dikirim setiap 3 bulan sekali. Dikirimnya itu ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, bisa dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, dan juga dikirim ke Departemen Pertanian. Nah, untuk Subdirektorat Residu itu Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner ini yang memiliki tanggung jawab untuk mengkompilasi dan juga menganalisis data laporan kuartal yang dikirimkan oleh BPMPP, BPPV, dan juga laboratorium tadi. Kemudian untuk metodologi, nah metode yang digunakan untuk monitoring ini. Nah, pengujian residu ini biasanya dilakukan secara kualitatif ataupun dengan cara kuantitatif. Nah, untuk pengujian secara kualitatif sendiri, itu bisa melalui metode screening dan juga untuk pemeriksaan antibiotika. Kemudian untuk pengujian secara kuantitatif, itu bisa menggunakan peralatan kromatografi chair kinerja tinggi atau HPLC untuk pengujian antibiotika dan juga hormon, bisa menggunakan gas kromatografi atau GC untuk pemeriksaan pestisida dan juga untuk pemeriksaan pengujian atau logam berat itu bisa menggunakan atomic absorbance spectrophotometer atau AAS. Kemudian untuk pengujian sampel ini dilakukan secara random atau acak yang dilakukan pada rantai budidaya, yaitu pengelolaan RPH ataupun RPU, pasar tradisional maupun pasar swalayan, dan tempat penampungan untuk komoditi peternakan. Sekian dari saya. Untuk hasil monitoring dan juga surveillance itu akan dilanjutkan oleh teman saya Novendra. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Berikutnya adalah hasil monitoring dan surveillance. Pada tampilan sebelah kiri kalian bisa lihat itu ada tabel
yang mana pada tahun 1996 ada 1.776 sampel, pada tahun 1997 ada 2.482 sampel, dan seterusnya. Dari yang terlihat di tabel, jumlah sampel yang dilaporkan BPPV atau Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner sangat bervariasi, dan jumlah sampel yang telah diuji ini masih jauh dari persyaratan yang diharapkan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik sesuai dengan sampling plan yang baik, yaitu lebih kurang 5% dari jumlah produk hasil ternak yang beredar dalam pasaran atau berdasarkan populasi atau dengan jumlah pemotongan ternak yang ada di Indonesia. Jadi misalnya pada tahun 1966 itu ada 1.776 sampel. Berarti pada tahun tersebut total kurang lebih ada sekitar 35.000 produk pangan asal ternak yang beredar di Indonesia. Lalu yang kedua, jenis sampel. Jenis sampel yang telah diperiksa di setiap laboratorium bervariasi. Pada umumnya sampel yang diperiksa adalah daging sapi, daging ayam, hati sapi, telur, dan susu. Lalu untuk asal sampel yang diperiksa ini pada umumnya berasal dari pasar tradisional, pasar swalayan, rumah potong hewan, rumah potong unggas, peternak, dan importir daging. Berikutnya adalah hasil pengujian. Yang pertama, pengujian hasil positif residu antibiotika. Pada tabel di sebelah kanan itu bisa terlihat pada tahun 1996 dengan total sampel 1.776 ditemukan 363 sampel positif. Persentasenya 20%, 20,44%, dan seterusnya seperti pada tabel. Adapun residu antibiotika yang ditemukan itu berasal dari golongan aminoglikosida, penisilin, makrolida, dan tetrasilin. Untuk detail kelompok dan jenis antibiotikanya bisa dilihat pada tabel yang di sebelah kiri. Berikutnya adalah pengujian hasil positif residu hormon. Pada tahun 2000 diambil sampel uji sebanyak 13 yang terdiri dari 11 daging dan 2 hati. Ini dari sapi semua. Lalu untuk hasil ujinya ditemukan 0 sampel positif. Lalu pada tahun 2001 digunakan 55 sampel uji daging. Pada pengujian tersebut ditemukan 16 sampel positif dan 39 sampel negatif. Adapun residu hormon yang ditemukan trenbolon asetat. Lalu pada tahun 2002 digunakan sebanyak 70 daging sebagai sampel uji dan ditemukan 5 sampel positif dan 65 sampel negatif. Dan hormon yang ditemukan itu sama, trenbolon asetat. Jadi dari hasil pengujian diketahui bahwa produk peternakan di dalam negeri, baik itu produk lokal maupun impor, masih ada yang mengandung residu antibiotika maupun hormon yang melebihi ambang batas. Berikutnya adalah pemeriksaan cemaran mikroba. Adapun pada pemeriksaan cemaran mikroba yang umumnya diperiksa adalah TPC atau total plate count, fecal coliform, Escherichia coli, Salmonella, dan Streptococcus aureus. Cemaran mikroba umumnya ditemukan pada sampel daging yang dibeli di pasar tradisional. Namun dapat juga ditemukan pada daging yang dibeli di pasar modern, tapi tidak sebanyak yang dari pasar tradisional. Dalam meminimalisir cemaran residu antibiotika dan hormon pada produk pangan asal hewan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, belum semua lab penguji dapat melakukan pengujian terhadap residu antibiotika dan hormon karena keterbatasan alat. Yang kedua, belum adanya penyeragaman metode uji pada setiap laboratorium dan kesulitan pengadaan bahan baku standar. Yang ketiga, dinas belum aktif melakukan pengawasan terhadap residu antibiotika maupun cemaran mikroba. Yang keempat, biaya pengujian yang mahal menyebabkan hasil monitoring residu dan cemaran mikroba belum memberikan hasil yang representatif secara nasional. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran dari perusahaan peternakan untuk dapat melaksanakan pengujian produknya secara rutin. Adapun beberapa upaya tindak lanjut yang dilakukan. Yang pertama, dibuat standarisasi agar metode pengujian terhadap residu dapat diseragamkan. Yang kedua, pengadaan bahan standar uji dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Masyarakat Veteriner. Yang ketiga, pada tahun 2003, laboratorium penguji menargetkan pengambilan sampel sebanyak 200 sampel untuk pengujian residu dan 200 sampel juga untuk pemeriksaan cemaran mikroba. Yang keempat, latihan dalam rangka peningkatan keterampilan petugas laboratorium akan diadakan oleh Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan. Berikutnya adalah contoh tabel hasil pengujian sampel produk hewan terhadap cemaran residu obat pada tahun 1967 dan 1998. Kita ambil contoh pada tahun 1998. Misalnya pada nomor 6 di BPPV Denpasar itu menggunakan total 246 sampel. Dan dari 246 sampel itu ditemukan satu sampel positif yang berasal dari hati ayam dengan jenis residu makrolida dan asal sampel berasal dari pasar tradisional. Lalu 2 sampel telur ayam juga ditemukan positif dengan cemaran aminoglikosida.
yang berasal dari peternak. Lalu 2 sampel positif juga dari produk susu segar dengan jenis cemaran residu makrolida, yang mana sampel tersebut berasal dari pasar swalayan. Jadi seperti yang dilakukan sebelumnya, baik itu produk pangan yang berasal dari pasar tradisional, peternak maupun pasar swalayan, semuanya tetap berpotensi terpapar cemaran residu. Namun memang produk pangan dari pasar tradisional itu yang lebih rentan, karena terdapat perbedaan standar sanitasi dan pengawasan produk antara pasar tradisional dengan pasar swalayan.